Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Diah Palupi Rohmiati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Khuluq. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai resources atau sumber daya. Resources, istilah sumber daya atau resources itu dapat dipahami sebagai alat, bahan, peralatan, pengaturan, dan orang yang berinteraksi dengan peserta didik untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Terus yang kedua, jenis sumber daya atau khususnya sumber daya teknologi dan bagaimana sumber daya yang digunakan atau tepat berfungsi untuk membedakan apa yang dilakukan oleh teknologi pendidikan dari upaya-upaya serupa di bidang lain. Bab ini dimulai dengan mendefinisikan karakteristik ini dan kemudian survei evolusi dari berbagai jenis sumber daya dan survei bagaimana teknologi berkembang telah mempengaruhi lapangan. Bagian kedua bab ini membedakan analog dan digital media. Pemeriksaan secara lebih mendalam bagaimana perangkat digital telah mengubah landscape teknologi pendidikan. Hal ini juga membahas bagaimana pengaturan dan orang-orang yang menggunakan sumber daya. Bab ini menyimpulkan dengan pertimbangan masalah etika dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada technological resource atau teknologi sumber daya. Dalam konteks definisi saat ini, istilah teknologi sebagai modifikator sumber menunjukkan bahwa sumber daya dibuat dan digunakan di pendidikan. Teknologi yang paling sering adalah alat, bahan, perangkat, pengaturan, dan orang-orang. Sumber daya lainnya seperti sumber daya alam atau sumber daya politik tidak dianggap terutama teknologi atau pendidikan. Mungkin memang memahami dan memperhitungkan alam, politik, atau lainnya. Jenis sumber daya non-teknologi merupakan teknologi yang menyediakan fokus pada alat, bahan, perangkat, pengaturan, dan orang-orang sebagai sumber utama yang digunakan untuk memecahkan belajar dan masalah kinerja. Penekanan yang signifikan dalam literatur pada penggunaan yang lebih baru sumber daya digital hampir dengan mengesampingkan sumber historis tradisional analog. Namun dalam hal praktek yang sebenarnya sumber analog seperti buku teks, proyektor overhead, dan perekam kaset video atau VCR masih digunakan secara luas di kedua pengaturan perusahaan dan pendidikan. Dalam memungkinkan instruktur untuk menghasilkan isyarat verbal dan visual yang secara spontan untuk melengkapi kuliah. Slide fotografi terus digunakan untuk mata pelajaran mana gambar definisi tinggi sangat penting seperti biologi, kedokteran hewan, optometri, dan seni visual. Dapat disimpulkan bahwa tren saat ini memang mengarah ke peningkatan penggunaan sumber daya digital.
instruktur akan terus menggunakan dan dukungan permintaan untuk sejumlah audiovisual tradisional atau AV media. Terus yang kedua ada appropriate resource atau sumber yang tepat. Istilah yang dapat digunakan untuk memodifikasi sumber daya untuk menunjukkan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pendidikan harus dipilih dengan pertimbangan kesesuaian mereka untuk dan kompatibilitas dengan tujuan pendidikan. Kriteria pertama kesesuaian adalah bahwa mereka harus dipilih melalui proses yang memenuhi standar profesional. AECT kode etik memberikan banyak pedoman harapan profesional. Salah satu yang paling dasar adalah ketaatan hukum yang relevan. Bagian 3 mengharuskan anggota mengamati hukum hak cipta dan perlindungan hukum lainnya dari hak kekayaan intelektual dan bahwa mereka menginformasikan penggunaan dari hukum-hukum ini dan mereka mendorong kepatuhan. Ini tidak selalu persyaratan mudah untuk bertemu. Pustakawan, media, teknologi koordinator, dan desainer instruksional sering menghadapi tantangan di daerah-daerah. Misalnya yang pertama itu ada untuk memiliki akses siap untuk bahan ajar yang dibutuhkan. Guru ingin menduplikasi kaset video di luar batas-batas penggunaan yang adil. Lalu yang kedua untuk mengaktifkan semua siswa di distrik besar tapi miskin sekolahnya untuk menggunakan aplikasi komputer saat ini. Pengawas sekolah ingin menggunakan software tidak berlisensi. Lalu yang ketiga untuk menyampaikan ide-ide penting dalam kursus pendidikan jarak jauh profesional, ingin menggabungkan beberapa visual download dari website tanpa bertanya tentang izin. Lalu ada sebuah standar profesional kedua atau bagian 1.5 adalah bahwa anggota mengikuti terdengar prosedur profesional untuk evaluasi dan pemilihan bahan dan peralatan. Sekali lagi ini mungkin tampak jelas, tetapi praktisi mungkin menemukan diri mereka tergoda untuk menerima atau menggunakan sumber daya yang telah disumbangkan dengan beberapa harapan keuntungan pribadi yang mungkin eksploitatif, komersial, atau yang hanya dapat diakses dengan mudah tetapi tidak akan berdiri untuk menutup pengawasan. Kriteria lain datang dari harapan politik, sosial, dan budaya, seperti menghindari konten yang mempromosikan jenis kelamin, etnis, ras, atau stereotip agama di bagian 1.8 dan di sisi positif mendorong penggunaan media yang menekankan keragaman masyarakat kita sebagai masyarakat multikultural. Sepanjang baris yang sama bagian 3 panggilan untuk menyediakan kesempatan bagi budaya dan intelektual beragam sudut pandang.
Efisiensi mengacu pada penggunaan yang bijaksana dari waktu dan sumber daya, termasuk upaya teknologi pendidikan itu sendiri. Sejak anggaran setiap orang terbatas, pembeli harus mempertimbangkan yang keras dan perangkat lunak akan memberikan manfaat terbesar bagi sebagian besar pelajar atau manfaat terbesar bagi keberhasilan, terutama di sektor swasta. Pertimbangan produktivitas harus diberi prioritas tinggi. Sebagai contoh, seorang perencana pelatihan mungkin harus memutuskan apakah akan memilih antara face to face atau pengiriman web untuk kursus perawatan mesin. Terus mereka pertama mungkin memperkirakan biaya pengiriman setiap opsi. Misalnya biaya perjalanan untuk kelas, atau biaya perangkat lunak dan perangkat keras untuk kursus web. Kemudian membandingkan dengan manfaat dalam hal kinerja karyawan dan perusahaan mencapai tujuan. Pilihannya mungkin kombinasi dari dua mode. 2 hari instruksi berbasis web untuk prinsip-prinsip umum dan 2 hari yang dipimpin lokakarya instruktur untuk tangan pada prakteknya. Intinya adalah bahwa efisiensi juga merupakan elemen penting dari kelayakan. Terus kemudian ada sumber daya dengan desain versus resource menurut penggunaan. Beberapa sumber daya yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran karena mereka secara khusus dirancang untuk tujuan belajar. Ini biasanya disebut bahan ajar atau sumber daya. Sumber daya lain ada sebagai bagian dari sehari-hari dunia normal, tetapi dapat ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk tujuan pembelajaran. Ini kadang-kadang disebut dunia nyata sumber daya. Dengan demikian beberapa sumber daya menjadi sumber belajar dengan desain dan lain-lain, menjadi sumber belajar oleh pemanfaatan. Perbedaan ini penting karena membuat jelas posisi non-instruksional dan dunia nyata sumber daya serta sumber daya yang dirancang sebagai bidang perhatian untuk teknologi pendidikan. Tanpa definisi inklusif, mereka dunia nyata sumber daya tidak selalu dimasukkan untuk digunakan pembelajaran, mungkin tidak dianggap sebagai sumber daya. Gagasan ini menyatakan jelas dalam definisi tahun 1994. Sumber daya sumber dukungan untuk belajar, termasuk sistem pendukung dan materi pengajaran dan lingkungan. Sumber daya dapat meliputi apa saja yang tersedia untuk membantu individu belajar dan melakukan kompeten. Hal ini penting untuk memasukkan sumber daya oleh penggunaan. Dalam definisi saat ini, terutama dengan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan jenis ini, kayak sumber daya di lingkungan belajar informasi, eksplorasi dalam program televisi publik seperti
dapur kimia, dan backyard geologi. Misalnya bergantung pada sumber daya awalnya, tidak dimasukkan untuk pendidikan seperti baking soda dan cuka. Apakah mereka analog atau digital yang digunakan oleh desain atau oleh pemanfaatan sumber daya memainkan peran integral dalam memfasilitasi pembelajaran dan juga meningkatkan kinerja. Mungkin itu saja sih dari saya mengenai pembahasan materi ini. Untuk selanjutnya mungkin akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Akhir kata dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.